mengambil setting waktu pada tahun 1977. Film ini bergerak seperti halnya film dokumenter. Kisahnya mengenai seorang wanita yang tersesat di sebuah desa dan diperkosa oleh warga desa itu dengan cara beramai-ramai silih berganti sampai meninggal. Tidak terkecuali kepala desa, ketua distrik, dan seorang dokter pun ikut memperkosanya. Film ini sendiri diadaptasi dari kejadian nyata yang terjadi di salah satu desa terpencil di negara Thailand. Gimana kisah selanjutnya, dan apakah para polisi mampu menangkap pelaku-pelaku pemerkosa itu dan pembunuh wanita tersebut? Daripada penasaran, mari kita mulai. Film ini diawali dengan memperlihatkannya seorang polisi yang bernama Saksit. Dia baru saja memulai karirnya dan ditugaskan ke wilayah Prompiram. Jadi Prompiram ini adalah nama suatu desa yang berada di negara Thailand. Nah, setelah itu dia datang ke kantor dan memperkenalkan diri dengan atasannya yang bernama Inspektur Pitak. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba ada angin kencang yang membuat berkas sang inspektur berantakan. Dan tepat di atas kertasnya terdapat selembar bunga yang jatuh dari pohon. Selembar atau setangkai atau apalah kalimatnya yang intinya jatuh dari pohon mengenai kertas itu. Nah, dari sinilah sang inspektur memiliki firasat yang tidak enak. Dan benar saja, tiba-tiba datang anggotanya yang memberi kabar bahwa terjadi insiden pembunuhan di dekat rel kereta api. Mereka pun bergegas menuju TKP. Setelah berada di TKP, mereka menemukan mayat wanita tanpa identitas yang sudah mulai membusuk. Sang inspektur memanggil seorang pria tua bernama Ton, yang berprofesi sebagai tukang gali kubur. Di sana juga Letnan Saksit menemukan barang bukti sebuah kantong tas yang diduga kuat itu miliknya si korban. Kemudian kita diajak flashback di mana waktu itu korban masih hidup. Jadi begini ceritanya. Saat itu si korban sedang naik kereta api. Di dalam sana petugas kereta api memeriksa tiket para penumpangnya. Nah, giliran si korban yang diperiksa, namun dia tidak memiliki tiket. Kemudian ditanya tuh sama si petugas, "Ai teteh mau kemana? Kok nggak punya tiket?" Terus dijawab sama si korban, "Saya mau ke Uttaradit, A." Sedangkan waktu itu stasiun Uttaradit masih sangat jauh. Si petugas pun akhirnya meminta uang di dalam gerbong untuk membeli tiket sekaligus dengan dendanya. Tapi si korban seperti orang linglung dan berkata bahwa dirinya tidak memiliki uang. Alhasil para petugas itu pun marah dong, dan secara kebetulan gak jauh lagi kereta akan berhenti di stasiun Prompiram. Karena tidak memiliki tiket, para petugas pun mengikuti peraturan yang ada, yaitu menurunkan secara paksa si korban ke stasiun Prompiram. Lông ma Đứng bay Chạy mới được Lông ma mày Balik lagi ke masa sekarang. Setelah mayat si korban dipindahkan, polisi pun terus melakukan investigasi. Sang inspektur memanggil seorang dokter lokal yang bernama Dr. Lem. Dr. Lem ini adalah seorang dokter yang biasa menangani para tentara di desa Prompiram. Dan menurut asumsinya, si korban meninggal karena kecelakaan, bukan dibunuh. Asumsi itu dia dapat dari mayatnya yang ditemukan wajah yang lebam. บวมอาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากอุบัติเหตุปากก็แตกที่คอมีรอยคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับหมอไม่คิดว่าถูกทำร้ายเหรอจะให้ผมเผาเลยไหมตกลงจะเอาอย่างไรครับสารวัตร Sang inspektur yang kurang puas dengan jawaban Dr. Lem, dia memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit lokal. Sesampainya di rumah sakit, berbeda dengan pernyataan dari Dr. Lem. Seorang dokter yang berada di rumah sakit itu menyatakan bahwa korban meninggal karena diperkosa lalu dibunuh. Hal itu dibuktikan terdapat bekas darah di bagian putihnya mata, menandakan bahwa dia kekurangan oksigen sesuai dengan luka di lehernya. Dan juga ada bekas sperma yang sudah kering menempel di alat kelaminnya. แสดงว่าขาดอากาศหายใจเข้ากับตาขาวใต้ตาดำเนี่ยมีจุดเลือดฆาตกรรมที่อวัยวะเพศเนี่ยช้ำที่คอเนี่ยชัดเจนรอยอักเสบภายใน Tidak henti-hentinya sang inspektur mencari kebenaran.
dan dia melihat cap sebuah toko yang ada di kantong tasnya si korban. Mereka berdua pun mendatangi toko tersebut. Dari sinilah baru diketahui bahwa si korban adalah menantunya seorang pelayan di toko itu yang bernama Samnian. Mertuanya pun lalu datang dan histeris saat melihat jasad sang menantu telah terbujur kaku. Di kantor polisi, ibu mertua lalu menceritakan kronologinya. Jadi waktu itu Samnian pergi dari rumah karena bersikeras ingin menemui suaminya yang bernama Suk yang bekerja di Uttaradit. Suk pergi ke kota Uttaradit saat anaknya masih umur 1 tahun. Psikolog Samnian agak sedikit terganggu akibat ditinggal sang suami. Iniมันปั๊มๆเป๋อๆแต่เนี่ยไอ้สุงน่ะมันหนีไปจะ4 ปีแล้วมั้งจะไปอุตรดิตถ์ท่าเดียว Ibu mertuanya juga bercerita bahwa Samnian diantar oleh seseorang ke stasiun atas permintaannya, dan orang itu tidak lain adalah teman suaminya Samnian sendiri. Sang inspektur kemudian memanggil teman suaminya itu. Setelah berada di kantor polisi, giliran dia yang diinterogasi. Dia bercerita, waktu dirinya akan mengantarkan Samnian ke stasiun, tiba-tiba Samnian minta pulang kembali dengan alasan kangen dengan putranya. Tentu saja hal itu membuatnya marah karena sudah berada di pertengahan jalan, dan teman suaminya itu menurunkannya di tempat antah berantah. กูระเบื่อมึงจริงๆเลยให้ตายสิวะไอ้เนี่ยเลยมึงนี่ลงมาเร็วเร็วสิรู้นี้ไม่พามาด้วยสักก็ดีไปเข้าไปรอในศาลาด้วย Di sana juga dia bercerita bahwa mertuanya Samnian tidak suka dengan Samnian dan meminta agar membuang Samnian di stasiun Pitsanulok, stasiun yang jauh dari rumahnya. Tapi karena dia menghargai suaminya Samnian, akhirnya ia menjemputnya kembali dan mengantarkan ke stasiun yang dituju. Sersan Saksit dan Inspektur Pitak pun akhirnya mendatangi stasiun Prompiram. Di sini mereka mendapatkan saksi seorang penjual kopi. Si penjual kopi bercerita kalau dirinya telah memberi makan pada Samnian karena rasa kasihan, dan Samnian juga menjelaskan bahwa dirinya akan pergi menuju Uttaradit. Setelah selesai diinterogasi, penjual kopi itu pun dilepaskan. หรือไม่ใช่ของที่นี่ Tidak menyerah begitu saja, malam harinya sang inspektur menugaskan Sersan Saksit dan 1 orang lainnya untuk mengintai kedai si penjual kopi. Di sana Saksit bertemu dengan seorang pria mencurigakan yang belum diketahui identitasnya. Selain itu juga dari hasil pengintaian mereka bahwa si Kang Kopi bertemu dengan Yam di kedai kopinya. Jadi Yam ini seorang pria tua yang memiliki catatan kriminal di kampung Prompiram. Atas dasar hal itulah lalu Inspektur Pitak dan anggotanya menuju kediaman Yam. Disinilah letak keistimewaan film ini. Meskipun rumah Yam kecil terbuat dari bilik anyaman bambu, tapi sang inspektur berintegritas dalam mengungkap kasus ini, dan itu ditunjukkan dengan adegan-adegan yang sangat apik. Salah satunya di adegan ini, saat sekelompok polisi mendatangi seseorang yang mereka curigai, tapi karena belum memiliki dasar yang kuat, polisi-polisi itu pun mendatangi rumah orang tersebut tanpa membawa surat penggeledahan. Sewaktu dipanggil-panggil dari depan rumah, Yam si pemilik rumah tak kunjung keluar, berkali-kali memanggil tetap tidak keluar juga. Karena kesal, salah satu dari mereka pun berkata, "Dan, gimana kalau kita masuk saja?" Sang inspektur menjawab, "Jangan. Yam belum ditetapkan sebagai tersangka. Kita tidak membawa surat resmi, dan menggeledah rumah seseorang akan menjadi pelanggaran hukum. Tapi Yam belum tentu tahu hukum dan..." Sang inspektur menjawab, "Dia mungkin tidak tahu hukum, tapi kita yang mengetahui harus memberikan contoh yang baik." Dialog-dialog ini sederhana tapi cerdas sekaligus menyiratkan integritas yang baik. ยามอยู่หรือเปล่าออกมาคุยกันหน่อยสิแล้วยามไปไหนซะแล้วก็ไม่รู้มั้งผมว่าเราเข้าไปดูกันข้างในกันดีกว่าไม่ได้ไอ้ยามมันไม่รู้จักกฎหมายแล้วครับสารวัตรบุกรุกแล้วมันผิดกฎหมายนะจ๊ะแล้วเวลานี้นายยามไม่ใช่คนร้ายยามไม่รู้จักกฎหมายเราเป็นตำรวจเรารู้จักกฎหมายอ่ะต้องเรียกเขาออกมาคุย
Yam yang sedang meracik ganja panik dong ketika melihat banyak polisi di luar sana. Dan dia pun berusaha kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka. Yang singkatnya, Yam berhasil tertangkap oleh para polisi itu. Kini giliran Yam yang diinterogasi. Dia bercerita, waktu itu dirinya sedang berada di kedai kopi dan melihat Samnian di sana. Karena Samnian ini seperti orang linglung yang tidak tahu arah tujuan, dia merasa kasihan dan membawanya pulang untuk sementara waktu, berniat untuk menolongnya. Nah, sesampainya di rumah, Samnian disuruhnya mandi. Karena belum adanya bukti yang cukup kuat, Yam pun akhirnya dilepaskan untuk sementara waktu. Keesokan harinya di kantor polisi, ketua distrik mendatangi Inspektur Pitak. Ketua distrik itu membawa sebuah bingkisan dan menyampaikan terima kasihnya karena pihak kepolisian telah menangkap Yam. Sang inspektur pun menjelaskan bahwa dia hanya menginterogasi Yam, bukan menangkapnya sebagai pelaku, karena belum cukup bukti yang kuat. Ketua distrik itu sangat berharap bahwa kasus ini segera ditutup. Dan Yam ini yang ditetapkan sebagai tersangka, karena secara Yam ini mantan seorang narapidana yang memiliki catatan riwayat buruk di kampung ini. Di adegan ini juga kita akan diperlihatkan betapa bijaknya seorang aparatur negara, di mana seseorang yang memiliki jabatan datang ke kantornya dan membawa sebuah bingkisan yang dihiasi pita. Sang inspektur pun menerima ketua distrik dengan sangat ramah, tapi sang inspektur menolak pemberiannya. Film ini setting di tahun 1977. Hadiah berupa makanan yang dihiasi pita semacam itu pastilah tergolong mewah. Apalagi dengan ekonomi di kampung Prompiram biasa-biasa saja, bukan orang-orang kaya. Adegan ini pun dengan bagus, tingginya integritas polisi menjaga kejujuran dalam profesinya, sehingga mereka benar-benar layak untuk dianggap sebagai pelayan masyarakat dalam arti sesungguhnya. ผมทราบว่าสารวัตรจับตัวคนร้ายได้บ้านทุกคนต้องการขอบคุณสารวัตรมากเลยครับผมเป็นตัวแทนจากชาวบ้านเลยครับผมยังไม่ได้จับใครเลยผมว่าคงจะเข้าใจอะไรผิดกันรู้ผมรู้แต่ไอ้แหยมมันมีประวัตินะครับแต่ถ้าจะให้จับในแหยมอะจะให้จับข้อหาอะไรก็มีเรื่องเลวร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นคนพิรามอยู่สงบกันมาตั้งนานแต่ถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นคนพิรามอาจช่วยอะไรสารวัตรถึงตอนนั้นช่วยมาเอากระเช้ากลับ Kemudian ketua distrik itu pun pergi dengan raut wajah yang kesal kepada sang inspektur karena telah melepaskan Yam. Namun setelah itu Yam pun ditangkap dan diinterogasi kembali. Ia berani bersumpah bahwa bukan dirinya pelaku pemerkosa dan pembunuhan Samnian. Bahkan dia sampai membuka celananya dan memperlihatkan kepada sang inspektur bahwa dia sudah tidak memiliki burung akibat sebuah insiden. Yang itu artinya guys, nggak mungkin jika Yam yang melakukan pemerkosaan terhadap Samnian. Akhirnya sang inspektur percaya dengan pernyataan dari Yam, tapi dia tetap dihukum atas kepemilikan ganja. Inspektur Pitak pun masih kebingungan atas kasus yang menimpa Samnian, dan dia pergi lagi ke TKP untuk mencari barang bukti lain. Saat mereka berdua sedang berada di TKP, Sersan Sakit menemukan puntung rokok yang sama persis seperti milik seorang pria yang ia temui saat mengintai kedai kopi. Polisi pun bergegas menuju tempat pemuda itu. Setelah ditelusuri bahwa pemuda tersebut bernama Nud, di sana mereka tidak menemukannya. Dan menurut info dari tetangga bahwa rumahnya sudah lama tidak ditempati. Karena diketahui Nud ini adalah teman dari anak Pak Kades yang bernama Paul, akhirnya polisi pun mencari Paul ke rumahnya, tapi sayangnya dia pun tidak ada di rumah. Di malam harinya ketua distrik dan Pak Kades mendatangi kantor polisi dan menanyakan ada apa dia mencari anaknya. Di kantor polisi Pak Kades bercerita seperti yang diceritakan oleh Yam sebelumnya. Jadi begini ceritanya.
Waktu itu dia dan ketua distrik pergi ke rumah Yam. Ketua distrik itu meminta Yam untuk membantu desa sebelah yang akan mengadakan suatu acara. Karena kekurangan tenaga, Yam disuruhnya pergi dan membantu desa sebelah. Nah, saat sedang mengobrol, mereka berdua melihat Samnian di belakang rumahnya Yam. Dia bertanya, "Yam, apakah itu istrimu?" Yam pun menjawab, "Bukan, itu wanita yang kutemui di stasiun." Setelah itu mereka berdua pun pergi. Saat Yam akan pergi membantu desa sebelah, dia memberikan uang kepada Samnian untuk membeli tiket kereta. Dikarenakan Yam akan bermalam selama beberapa hari. ถ้าพูดเนี่ยเองฟังรู้เรื่องหรือเปล่าวะเนี่ยไปตีตั๋วไปเองเข้าใจไหม Nah, singkat cerita, setelah mendapatkan hasil interogasi dari mereka, yang menurut sang inspektur ceritanya nggak nyambung dan seperti gugup, bisa disimpulkan bahwa mereka berdua telah berbohong. Akhirnya sang inspektur pun menahan untuk sementara waktu sampai menemukan bukti lain. Di sini sang inspektur tidak pandang bulu, sekalipun dua orang yang ditahannya itu memiliki peranan di desa. ผู้ใหญ่มันเป็นคนสั่งรู้ได้ยังไงอ่ะเล็กๆน้อยๆแค่นี้ไม่น่าจะมาปิดบังกันเลยกำนันรู้ว่า หมายความว่าไงอ่ะผมมีพิรุธอ่ะ แต่กำนันปฏิเสธว่าไม่รู้ ผมไปที่บ้านไอ้แยมน่ะจริง แต่ผมไม่ได้ฆ่าใคร กำนันยอมรับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากนี่เป็นคำให้การของผู้ใหญ่ Di dalam sel sana ketua distrik dan Pak Kades beradu mulut saling menyalahkan satu sama lain. Sang inspektur hanya bisa tersenyum mendengar pertengkaran mereka berdua. Dia yakin kasus ini ada kaitannya dengan mereka. Karena kesal, ketua distrik itu pun berteriak memanggil sang inspektur. Dia berkata bahwa Dr. Lem juga terlibat. Mulai dari sinilah para polisi sedikit mendapat titik terang dalam menyelesaikan kasus ini. สารวัตรผมไงสารวัตรครับเอาด้วยมันเอาจนผู้หญิงตายขอเรื่องมันเอาด้วยมาดูเรื่องนี้ Tidak lama kemudian anaknya Pak Kades yang bernama Paul datang. Ia mengatakan bahwa ayahnya tidak bersalah dan memohon untuk dibebaskan. Dia mengakui bahwa dirinya lah yang bersalah. ผมเป็นคนท Kemudian Paul pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Berawal saat dia datang ke rumah Yam untuk membeli ganja. Sesampainya di sana ternyata Yam sedang tidak ada di rumah dan malah bertemu dengan Samnian. Ia pun berkata kepada Samnian, "Gak usah takut karena dia sering kesini." Ia berjanji setelah urusannya selesai dia akan pergi. Waktu itu Samnian beranjak akan pergi mandi. Sementara di dalam sana Paul sedang menikmati di setiap hisapan ganjanya sampai berhalusinasi. Di waktu yang bersamaan Samnian telah selesai dari mandinya. Pengaruh dari daun haram tersebut yang menutupi akal sehatnya, dia mulai berniat jahat dan memaksa Samnian untuk melayani hasrat bejatnya. Apalah daya Samnian yang seorang wanita setelah dipukuli dia hanya bisa pasrah saat tubuhnya dinodai. ။เดียวหน้านะ Setelah selesai, dia pun pulang dan bertemu dengan ayahnya di jalan. Bukannya pulang, dia malah pergi ke acara hiburan yang diadakan oleh anggota dewan setempat. Di sana, Paul bercerita kepada Nud bahwa ada seorang wanita di rumahnya Yam. Di kantor polisi, ketua distrik pun menceritakan bahwa di malam itu dia mendatangi rumah Yam bersama dengan Pak Kades untuk melihat situasi. Dia merasa ada sesuatu yang janggal karena di acara pesta hiburan itu banyak warga yang meninggalkan acaranya dan menuju rumah Yam. Pas dia menyusul ke sana, ternyata nggak ada siapa-siapa dan rumah pun dalam keadaan berantakan seperti habis
Ketika para pejabat desa itu ditangkap, wali kota di daerah Prompira mendatangi kantor polisi. Dia meminta agar kedua orang itu dibebaskan, dengan alasan karena kedua orang itu memberikan dukungan suara kepadanya dalam pemilihan wali kota. Lagi-lagi sikap sang inspektur Pitak membuat kita kagum. Dia kembali menunjukkan integritasnya yang tinggi. Dia menolak permintaan itu meski diancam akan dimutasi ke daerah lain. Inspektur Pitak tidak pernah takut dengan ancaman siapapun demi mengungkap sebuah kebenaran. Ia nggak akan pernah berhenti sampai benar-benar ditemukan siapa yang telah membunuh Samnian. เราเขามาขังเหมือนมูมันหมาได้ยังไงเขาเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้าน ถ้าสองคนนั้นทำให้ผู้หญิงที่ตายไปแล้วได้ อีแค่ผู้หญิงไม่มีหัวนอนปลายตีนเนี่ยมันเป็นญาติโกโหติกาของคุณเลยถามหน่อยดิมันสำคัญอะไรกันหนา เขาไม่ได้เป็นอะไรกับผมท่านผินกับผู้ใหญ่พันสองคนเท่านั้นสองคนนี้เขาเป็นหัวคะแนนของคุณท่านก็ปล่อยให้สองคนนั้นออกจากกรงไม่ได้ตราบใดที่ผมยังอยู่ที่นี่ ถ้าคุณไม่ปล่อยคนของผมอยากจะรู้เหมือนกันว่า Di sana ada salah satu tersangka yang diduga kuat dengan pembunuhan Samnian. Pemuda itu pun lalu dipanggil dan diinterogasi. Dia bercerita, waktu itu dia dan beberapa orang temannya yang sedang menonton hiburan diajak oleh Nud pergi ke rumah Lam. Sesampainya di rumah Lam, yang duluan masuk adalah Nud. Ia pun masuk dan memaksa Samnian untuk melayaninya. Tapi Samnian berontak dan melawan. Karena hal itu Nud pun memukulnya hingga pingsan dan terjadilah aksi bejatnya. Ketika Nud telah selesai, giliran yang lainnya masuk dengan berjamaah. Tapi Samnian sudah kabur dari sana lewat jendela belakang. Terjadilah aksi kejar-kejaran sampai ke ladang jagung. Setelah lama mencari, akhirnya Samnian pun tertangkap. Dengan kejinya mereka semua melampiaskan secara bergilir. Saat sedang menginterogasi, Inspektur Pitak pun dipanggil atasannya. Atasannya meminta sang inspektur untuk menghentikan kasus ini karena besok sang inspektur akan dipindahkan ke daerah lain. Hal itu tidak mengendorkan niatnya untuk memberantas kasus ini sampai ke akarnya. Lalu dia bergerak cepat untuk menangkap satu orang lagi, yaitu Nud. Diketahui Nud sedang berada di hotel bersama wanita lacur. Saat Nud keluar, Saksit dan yang lainnya pun datang. Terjadi aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak di antara mereka. Yang singkatnya, Nud pun berhasil diringkus oleh para polisi itu. Setelah berada di kantor polisi, Nud pun diinterogasi dan dia bercerita kenapa membunuh Samnian. Jadi saat Samnian berhasil kabur dari rumahnya Ton yang akan memperkosanya, Samnian kembali ke rumah Yam dan mengemasi barangnya untuk pergi. Tapi sebelum dia pergi, datanglah Nud dan teman-temannya. Ia khawatir jika Samnian akan melapor kepada polisi. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran sebelum Nud mendapatkan Samnian. Setelah tertangkap, Nud mencekiknya menggunakan tali hingga tewas. Agar terlihat seolah-olah kejadian itu merupakan kecelakaan, Nud pun menaruh jasad Samnian melintang di rel kereta api. Namun ada seseorang yang memindahkan jasadnya Samnian di semak-semak dekat rel. Ia adalah petugas rel kereta api. Kini terungkap sudah kasus yang rumit ini. Mereka semua ditangkap dan dipenjarakan tanpa terkecuali.
ที่เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ Di akhir film kita diperlihatkan Inspektur Pitak yang telah dipindah tugas ke daerah lain sesuai permintaan atasannya. Berselang 1 tahun kemudian, kini giliran Letnan Saksit yang dipindah ke daerah lain. Tapi sebelum Letnan Saksit dipindahkan, dia menulis ini. Oke, ครับ หมด หวังว่าผมคงได้เจอใจนะครับ Banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmah dari film ini. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.